Halo semuanya, kalian sadar nggak sih hampir setiap hari kita pasti menggunakan tisu? Tapi teman-teman tahu nggak sih cara pembuatan tisu itu? Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang proses pembuatan tisu dari awal hingga produk siap pakai. Mari simak videonya. Yap, tisu adalah kertas tipis yang terbuat dari serat selulosa, baik itu virgin pulp ataupun recycled pulp. Tisu memiliki sifat yaitu lembut, mudah sobek, dan juga cepat menyerap, makanya cocok banget nih buat kebutuhan kita sehari-hari. Dan jenis-jenis tisu itu ternyata banyak loh, mulai dari tisu toilet yang digunakan untuk kebersihan pribadi kamar mandi, kemudian tisu muka yang digunakan untuk kebersihan wajah dan hidung, di mana tisu muka ini lebih lembut daripada tisu toilet. Kemudian ada tisu serbet yang digunakan pada meja makan untuk kebersihan tangan atau tumpahan. Kemudian ada tisu dapur yang digunakan untuk kebersihan dapur. Masing-masing jenis-jenis tisu memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung kepada kebutuhan penggunanya. Bahan baku pembuatan tisu terdiri dari dua. Yang pertama virgin pulp yang berasal dari kayu yang segar, di mana hasilnya akan lebih kuat, mudah menyerap, dan lembut. Selanjutnya ada recycle pulp, di mana menggunakan kertas bekas yang hasilnya kurang lembut daripada menggunakan virgin pulp. Ini semua digunakan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Adapun proses pembuatan tisu dimulai dari proses pulping, di mana pada proses ini bahan baku seperti virgin pulp atau recycled pulp itu dicampurkan dengan air dan bahan chemical untuk memecahkan seratnya, serta konsentrasinya itu dijaga dari 3 hingga 5%, dan juga pH-nya dijaga agar tidak merusak dari serat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap proses refining, di mana serat-serat akan difibrillasi kembali agar tisu yang dihasilkan nanti dapat tetap lembut dan tetap kuat. Ini dilakukan menggunakan disk refiner, di mana target finesse-nya yaitu 300-400 ml. Setelah itu, pulp kemudian di-screening berkali-kali untuk dimasukkan ke dalam headbox, gunanya untuk menghilangkan kontaminan atau kotoran yang masih tersisa pada pulp. Selanjutnya, slurry akan masuk ke proses forming, di mana pulp yang sudah disaring akan masuk ke dalam headbox. Lalu pada headbox digunakan bantuan dari crescent former untuk pendistribusian. Di sini tisu akan dibentuk menggunakan kecepatan 2000 meter per menit. Nah, karena kadar air masih tinggi, kita lanjut pada proses tahap pressing dan drying, di mana pada pressing lembaran dipres menggunakan 2 roll hingga airnya berjatuhan. Sedangkan pada proses drying lembaran dilewatkan pada silinder panas untuk menghilangkan kadar airnya. Silinder ini disebut juga dengan silinder Yankee dryer, di mana suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius. Juga kadar airnya itu dijaga 5 hingga 8%. Kemudian ada proses penting yang namanya clipping, di mana di sini lembaran tisu akan dikikis dan dipotong menggunakan pisau atau dokter plate yang digunakan untuk menambah kelembutan dan fleksibilitas tisu. Setelah itu, tisu akan digulung menjadi gulungan besar, yaitu jumbo roll yang menggunakan poperol. Jumbo roll ini akan dikonversi menjadi produk jadi yang akan dikemas sesuai dengan ukuran konsumen minati. Ternyata pembuatan tisu itu panjang dan kompleks ya, tapi berkat teknologi dan parameter yang terjaga, kita bisa menggunakan tisu setiap hari dengan kualitas yang bagus. Adalah proses industri untuk menghasilkan kertas karton dengan basis serat yang tebal, kuat, dan digunakan untuk berbagai jenis produk kemasan, seperti kemasan jus makanan, kertas karton lipat, dan sebagainya. Apa sih yang membedakan kertas biasa dengan kertas karton? Di sini kertas karton memiliki 3 multiply, yang mana ada top layer, middle layer, dan juga back layer. Di mana top layer biasanya kita menggunakan leaf bleach chemical pulp dan juga bisa disebut dengan hardwood. Di sini kita juga menggunakan DCTNP untuk sebagai filler atau middle layer.
Dan juga terakhir kita menggunakan back layer yaitu long fiber atau Northbridge Chemical. Nah, ada pun jenis-jenis paperboard yang digunakan pada industri kemasan. Yang pertama, ada folding boxboard. Dibuat dengan permukaan yang halus dan kualitas cetak yang bagus. Biasanya digunakan untuk kemasan makanan, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada solid bleach board. Jenis kertas karton ini terbuat dari pulp molding, sehingga permukaan yang dihasilkan itu berwarna putih dan halus. Jenis kemasan ini biasanya digunakan seperti bahan premium, yaitu tempat kosmetik dan obat. Yang ketiga ada white line chipboard, di mana jenis kertas karton ini dibuat dari bahan daur ulang yang dilapisi dengan permukaan halus di atasnya. Jenis kertas karton ini biasanya digunakan pada kemasan mainan atau produk elektronik ringan. Yang keempat ada craft board. Jenis kertas karton ini berwarna coklat yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi. Jenis kertas karton ini biasanya digunakan untuk kotak penyimpanan, kemasan yang berat, dan produk industri. Sebelum dialokasikan untuk kemasan, biasanya paperboard didesain terlebih dahulu dengan menggunakan media bernama printing. Nah, printing ini merupakan percetakan berupa gambar, tulisan, dan media lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi, branding, serta meningkatkan nilai estetika bagi paperboard tersebut sehingga dapat menarik perhatian dari konsumen dan juga menyampaikan pesan yang sangat penting untuk konsumen. Parameter yang harus dikontrol dalam printing ini adalah yang pertama jenis tintanya, di mana tintanya harus ramah lingkungan, cepat kering, dan daya tahan yang tinggi. Yang kedua tekanannya yaitu 0,2 sampai 0,5 megapascal. Yang ketiga adalah suhu pengeringannya sekitar 50 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius yang memastikan tintanya untuk kering tanpa merusak tintanya. Dan yang keempat adalah kecepatan dari mesinnya yaitu 100 sampai 300 meter per menit, di mana ini untuk menjaga agar tinta dapat terprinting secara merata tanpa ada defect sedikit. Nah, setelah proses pencetakan, langkah selanjutnya yaitu mengkonversi paperboard dari lembaran menjadi kemasan-kemasan yang siap digunakan. Adapun proses-proses konversi ini melibatkan beberapa proses, yaitu yang pertama itu die cutting, merupakan proses pemotongan lembaran kemasan yaitu paperboard dengan menggunakan cetakan khusus atau die, yaitu pisau pemotong untuk membentuk lembaran kemasan sesuai kebutuhan produk akhir. Nah, biasanya proses ini menggunakan tekanan sekitar 1 hingga 3 ton dengan tingkat ketelitian sekitar 0,1 mm. Yang kedua ada freezing, merupakan proses menciptakan garis lipatan tanpa mengalami keretakan. Nah, biasanya proses ini melibatkan tekanan 100 hingga 250 Newton dengan tingkat kedalaman 0,3 mm. Yang ketiga ada folding dan gluing, merupakan proses melipat lembaran kemasan sesuai garis lipatan untuk membentuk desain sesuai kebutuhan customer. Nah, biasanya proses ini menggunakan lem PVA atau homelet. Kalau menggunakan lem homelet memiliki suhu 160 hingga 200 derajat Celcius dengan waktu 1 hingga 5 detik. Nah, yang terakhir ada proses finishing, di mana proses ini merupakan proses pengecekan kembali produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standar kualitasnya. Sekian penjelasan kami terkait paperboard making dan juga tissue making. Semoga semua penjelasan kami dapat menambah wawasan teman-teman semua dan thank you.